Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, khususnya yaitu TPPO dan juga KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1, perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. TPPO memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah proses, yaitu rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang. Yang kedua adalah cara, yaitu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, dan lain-lain. Selain itu, ada tujuan, yaitu eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan organ tubuh, pornografi, pedofilia, adopsi ilegal, anak jalanan, pengemis, pengedar narkoba, dan lain-lain, yang semuanya terdapat unsur eksploitasi. Sedangkan untuk kasus TPPO anak, unsur cara tidak menjadi pertimbangan. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apa latar belakang korban perdagangan orang? Latar belakangnya ada beragam, misalnya kondisi ekonomi atau kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, tiadanya kesempatan kerja, tuntutan konsumerisme, tiadanya akta kelahiran, ketidaksetaraan gender dan praktek diskriminasi, disintegrasi keluarga, pengalaman seksual dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta perkawinan usia dini atau perkawinan usia anak. Bentuk perdagangan orang, misalnya penindasan, kerja paksa, perbudakan, penipuan, penjiratan hutang, dan juga pemanfaatan fisik, baik seksual maupun penjualan organ tubuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, tujuan TPPO biasanya untuk mengeksploitasi orang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, seperti menjadikan pelacur atau pekerja seks komersial, mengambil organ tubuhnya, menjadikan pengedar narkoba, mempekerjakan tanpa batas waktu, menjadikan jaminan pelunasan hutang, atau mempekerjakan tanpa bayaran. Adapun modus operandi perdagangan orang adalah penculikan bayi, anak, dan gadis remaja, bujuk rayu mendapat kerja, baik legal maupun ilegal, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pekerja migran Indonesia, penyanyi atau penari, jerat hutang, atau balas budi dan jasa, adopsi anak, serta kawin paksa atau kawin kontrak. Pelaku TPPO bisa berupa individu, seperti anggota keluarga, tetangga, teman, pejabat pemerintah mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional, maupun kelompok, misalnya PJTKI atau agen tenaga kerja domestik atau internasional yang bermasalah.
Siapakah yang bertanggung jawab atas TPPO? Sebenarnya kita semua bertanggung jawab atas TPPO, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana upaya pencegahan TPPO? Yang pertama adalah memberikan pengetahuan melalui penyuluhan dan sosialisasi. Yang kedua adalah memberitahu orang lain, terutama pihak yang rentan mengalami TPPO. Dan yang ketiga adalah berperan aktif untuk mencegah, misalnya dengan melaporkan kejadian yang dicurigai mengarah ke TPPO kepada pihak berwajib. Bagaimana cara penanggulangan TPPO? Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai TPPO. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Dan selanjutnya, memberi pembekalan keterampilan berwirausaha. Ada beragam cara untuk mencegah TPPO, misalnya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah TPPO, kemudian memberikan rehabilitasi psikososial kepada korban TPPO, memberi sanksi hukum dan sosial kepada pelaku TPPO, kemudian memberikan pelatihan dan modal berwirausaha kepada korban TPPO, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Pada tahun 2022, DP3A Kabupaten Sukabumi berusaha untuk membangun sistem pencegahan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas, atau disebut juga dengan Community Watch, dengan tujuan menghasilkan duta pencegahan dan penanganan TPPO yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Duta terpilih ini akan dibentuk dan dilatih untuk menjadi agen perubahan di daerahnya. Duta tersebut diambil dari perwakilan setiap desa sejumlah 2-3 orang setiap desanya dan dilaksanakan pada tahun 2022. Terbentuknya komunitas daerah di tingkat masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penanganan TPPO dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia berbasis kearifan lokal. Pembentukan Community Watch dilakukan melalui surat keputusan atau SK dari kepala desa, lurah, kecamatan, atau dinas terkait. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh apa itu KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Apa saja bentuk-bentuk KDRT? Yang pertama adalah kekerasan fisik, yaitu segala upaya untuk menyakiti dan mengakibatkan luka fisik terhadap seseorang, misalnya melempar benda, memukul, menendang, membakar, dan lain-lain. Yang kedua adalah kekerasan seksual, misalnya pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan seksual. Yang ketiga adalah kekerasan psikis, yaitu segala perilaku yang menimbulkan stres, rasa takut, rasa tidak berdaya, dan hilangnya kepercayaan diri. Dan yang keempat adalah penelantaran. Apa saja penyebab KDRT? Sebenarnya ada beragam penyebabnya, namun beberapa di antaranya misalnya adalah stres, kemiskinan, gangguan emosional atau perilaku, perselingkuhan, dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan jika kita melihat atau mengalami TPPO, KDRT, maupun tindak kekerasan lainnya? Kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kita bisa memulainya dari perangkat pemerintah terdekat dari kita, yaitu dimulai dari perangkat RT atau RW, kemudian secara berjenjang kita bisa melaporkannya ke desa, kecamatan, atau kalian bisa langsung melaporkannya kepada DP3A Kabupaten Sukabumi
Selain itu, kalian juga bisa melaporkannya ke P2TP2A Kabupaten Sukabumi atau ke Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi atau ke Kepolisian Kabupaten Sukabumi atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap korban TPPO lainnya, misalnya SBMI. Apa itu P2TP2A? Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah. Pelayanannya meliputi informasi, pelaporan, konsultasi ke psikolog, pelayanan hukum, pendampingan kasus, advokasi, pelayanan medis, dan rumah aman atau shelter melalui rujukan secara gratis. Di manakah kita bisa menemukan P2TP2A? Nah, Sekretariat P2TP2A Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Pabuaran nomor 9, Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi di 0857 2014 1646. Akhir kata, stop segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, karena saling menyayangi adalah kunci hidup damai di bumi. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa untuk membagikan apa yang sudah kamu tahu hari ini kepada orang-orang di sekitarmu.